أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang hingga sampai saat ini masih menganugerahkan kepada kita sekian banyak nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkannya kepada kita. Dan termasuk fitnah yang paling besar, termasuk nikmat yang paling besar, termasuk nikmat yang paling besar, yang paling mulia, yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada seorang hamba, di mana hamba tersebut masih dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai seorang muslim, di mana hamba tersebut masih dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala sebagai seorang mukmin, dikehendaki sebagai seorang ahlus sunnah salafi, dan dikehendaki pula untuk duduk beribadah, bersimpuh, mendengarkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendengarkan hadis-hadis Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, yang akan dan bisa menambah nikmat, yang bisa menambah imannya, menambah ketakwaannya, menimba ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa kajian kita pada malam hari ini merupakan pertemuan pertama setelah kita rehat sejenak menyelesaikan salah satu makalah bantahan Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala yang berjudul Fathul Ali, yang meluruskan kesalahan dan juga berbagai penyimpangan-penyimpangan Muhammad ibnu Hadi. Dan telah kita selesaikan makalah tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki barakallahu fikum malam yang pertama, pertemuan yang pertama, kitab baru, makalah baru, karya tulis baru yang berjudul Hakikatu Al-Manhaji As-Salafi wa hajatul ummati al-massati ilaihi atau al-massatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Kitab yang berjudul Hakikat Manhaj Salaf serta penjelasan akan besarnya kebutuhan umat terhadap manhaj tersebut fi najatiha, di dalam mengupayakan keselamatannya, wa intisariha, dan mengupayakan menjadi kaum yang menang, ditolong oleh Allah Jalla wa Ala atas seluruh musuh-musuhnya. Karya tulis ini disiapkan atau ditulis buah karya dari Fadilatul Syekh Abdullah atau Fadilatul Syekh Dr. Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala, yang mana tulisan ini telah dikoreksikan dan dibaca ulang oleh Al-Allamah Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan selaku anggota Hay'ah Kibarul Ulama, dan begitu pula kitab ini juga telah dikoreksi dan diberi takdim, kata pembuka oleh Syekh Shalal Fauzan, dan juga telah dikoreksi pula oleh Al-Allamah
Al-Syekh Hamil Liwa Al-Jarh wa Ta'dil في هذا الزمن بحق والعلامة أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Barakallahu fikum. Di sini tulisan ini karya Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala, diberi takdim, diberi kata pengantar, barakallahu fikum, oleh Syekh Shalal Fauzan sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Maka kita sebelum membaca muqaddimah dari Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala, kita membaca terlebih dahulu takdim atau kata pembuka dari Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala terhadap karya tulis ini. Kata beliau hafizahullahu taala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqad ittala'tu ala risalatin bi'unwan Haqiqatul Manhajis Salafi li Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri waffaqahullah. Fawajadtuha risalatan qayyimatan mufidatan mabniyatan ala adillatin sahihatin minal kitabi was sunnati wa aqwalil a'immah. Setelah beliau memuji Allah Jalla wa'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, saya telah membaca dan meneliti kembali risalah karya tulis yang berjudul Haqiqatu Al-Manhaji As-Salafi, Hakikat Manhaj As-Salaf. Karya atau milik dari Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri waffaqahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, maka saya mendapati karya tersebut, risalah ringkas tersebut, merupakan risalah yang qayyimah, yang betul-betul lurus. Isinya Masya Allah. Menurut penelitian Syekh Shalal Fauzan dan koreksi dari beliau, karya tulis ini adalah karya tulis yang qayyimah, yang lurus. Biidznillah sesuai dengan manhajus salaf. Mufidah, yang amat bermanfaat. Mabniyah ala adillatin sahihah, yang didirikan, ditulis, dilandasi dengan dalil-dalil yang sahihah dari Al-Quran dan Sunnah serta akwal a'immah. Qaul atau penjelasan dari a'immatus salaf. Barakallahu fikum. Wal hajatu massatun ila mithli hadhihi risalah fi waqtina al-hadir alladhi khafiya fihi manhajus salaf ala kathirin minan nasi bisababil jahli wa dhuhuri man yantasibuna ilaihi wa hum la yafhamunah. Kebutuhan terhadap manhaj ini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kebutuhan terhadap manhaj salaf ini massatun, kata beliau, yaitu kebutuhan yang betul-betul sangat mendesak, kebutuhan yang betul-betul darurat. Ya, kebutuhan yang sangat darurat terhadap risalah atau karya tulis yang semisal ini. Fi waqtinal hadir, pada waktu kita hidup saat ini. Di mana kondisi kita hidup sekarang ini, khafiya fihi manhajus salaf. Manhaj salaf yang saat ini, manhaj yang betul-betul tersamarkan oleh mayoritas umat manusia, mayoritas kaum muslimin. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa menjadi tersamarkan atau tidak bisa diketahui barakallahu fikum oleh sekian banyak orang, sekian banyak muslimin di dunia? Apa penyebabnya? Bisa babi al-jahl. Disebabkan karena kejahilan, ketidaktahuan, kebodohan. Jauhnya dari ilmu. Jauh dari ilmu. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa dhuhuri man yantasibuna ilaihi wa hum la yafhamunah. Dan begitu pula sebab lain kenapa kok manhaj salaf ini menjadi manhaj yang barakallahu fikum sangat samar bagi mayoritas atau keumuman
kaum muslimin karena zuhur munculnya pihak-pihak yang tasibuna ilaihi, pihak-pihak yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut manhaj salaf. Wahum la yafhamuna, dalam keadaan orang-orang yang menisbahkan diri mereka tersebut mengklaim sebagai salafi, enggak faham apa itu as-salafiyah, apa itu manhaj salaf. Demikian kata Syekh Shalal Fauzan. Aw yafhamunahu wa la yattabi'una, atau mungkin munculnya pihak-pihak yang ngerti, faham ini manhaj salaf, walakin la yattabi'una, tetapi tidak mengikuti manhaj tersebut. Sehingga karena sedikitnya para duat, para dai yang mendakwahkan manhajus salaf, mendakwahkan, menyuarakan suara dakwah salafiyah, sedikit. Yang banyak apa? Yang banyak justru orang-orang yang yantasibuna ilaihi, orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj tersebut. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai salafi, dai salafi, tapi nggak paham apa itu as-salafiyah. Atau memahami tapi nggak mengikuti. Tidak mewujudkan dalam bentuk amaliyah sehari-hari, dalam segala aspek kehidupannya. Hatta sara as-salafi mamqutan bisababi dzalika min ghairi farqin baina as-salafi al-haqiqi wa nabwa as-salafi al-mudda'i. Nah, hingga sampai seorang salafi itu barakallahu fikum mamqut, maqat. Nah, termurkai, ya, disebabkan apa? Disebabkan karena tidak bisa membedakan. Ya. Tidak bisa membedakan mana salafi yang hakiki, ya, dan mana pula salafi yang mudda'i, tertipu. Ya, tertipu barakallahu fikum. Karena dia tidak bisa membedakan, ya, mana salafi yang asli, mana salafi yang imitasi. Mana salafi yang asli, mana salafi yang hanya sekedar pintar ngaku kalau dia salafi. Waqad ja'at hadhihi ar-risalatu al-musyar ilaiha muwaddihatan limanhajis salafil haqiqi. Dan datanglah risalah seperti ini, karya tulis seperti ini, risalah ringkas seperti ini sudah ada, ya, yang telah diisyaratkan, yang telah saya isyaratkan sebagai penjelas, ya, penjelas manhajus salaf yang hakiki. Fajazallahu muallifaha khairal jaza wa nafa'a biha. Semoga Allah Jalla wa Ala, kata Syekh Shalal Fauzan, membalas penulisnya dengan sebaik-baik balasan, dengan sebaik-baik pahala, dan semoga Allah menjadikan karya tulis atau risalah tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi katabahu. Naam, muqaddimah ini ditulis oleh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Udu Hay'at Kibarul Ulama, anggota Hay'ah Kibarul Ulama, pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1434 Hijriyah. Jadi kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu. Karya tulis ini telah dikoreksikan oleh beliau dan telah diberi takdim oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, kemudian di nuskhah atau di teks atau manuskrip yang saya pegang, yang ada di hadapan saya ini, tidak disebutkan takdim dari Asy-Syaikh Rabi', tapi yang jelas ini juga telah dikoreksi oleh beliau hafizahullahu taala. Kemudian kita beralih dan langsung disebutkan di sini muqaddimah dari penulis, yakni Ad-Doktor Asy-Syaikh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullahu taala. Nah, kata sang penulis, yakni Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau memulai risalah ini dengan basmalah, bersuri tauladan dengan para muallifin yang sebelumnya bersuri tauladan barakallahu fikum kepada Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul alaihi, dan juga amaliyah Rasul alaihi salatu wassalam, yang menulis risalah dan mengawali surat-surat beliau
kepada mulukul ardh, kepada para raja-raja di dunia ini dengan basmalah. Dan demikian pula tasarrufat para anbiya wal mursalin, tindakan para nabi dan para rasul di dalam menulis surat-surat mereka mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala, al-muqaddimatu, pembukaan. Maka beliau menyebutkan lumayan ini. Naam, salawat dan salam kepada Rasul alaihi salatu. Tapi tidak apa-apa kita baca sardan begitu saja. Alhamdulillahil azizil hakim, ar-ra'ufir rahim, alladhi min rahmatihil wasi'ati wa hikmatihil balighati annahu lam yatruk ibadahu hamalan bal arsala ilaihim rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa takaffala Allahu liman ittaba'ahum bil huda wan najata bil huda wan najati wal falahi haitsu qala 'azza wa jalla afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min al-quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayat liulin nuha wa qala wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin wa basyiran lil mu'minin ونذيرا للمعاندين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وتكفل الله بحفظ سبيله وبقائه واستمراره إلى قيام الساعة على يد طائفة اتخذت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ومنهاجا وذلك لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والذي رواه البخاري حيث قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد في سبيله وحفظ ملته أما بعد فكما أن الله تعالى من تمام عدله وحكمته ورحمته أنه لم يترك عباده هملا بل أرسل لهم الأنبياء والمرسلين. Kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala di antara bentuk kesempurnaan sifat adilnya dan di antara bentuk kesempurnaan sifat hikmahnya, di antara bentuk sifat atau kesempurnaan sifat rahmatnya, yakni Allah Jalla wa Ala tidak membiarkan semua hamba-hambanya umat manusia yang dicipta ini hamala, hidupnya hamalan, hidupnya dibiarkan begitu saja, terlantar begitu, tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak diperintah, tidak dilarang. Bal arsala lahumul anbiya wal mursalin. Bahkan di antara bentuk kesempurnaan, keadilan, hikmah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Jalla wa Ala kepada umat ini, Allah tabaraka wa taala mengutus para nabi dan mengutus para rasul kepada seluruh umat manusia. فلا يخلو منهم زمن من الأزمان تحقيقا لوعده الصدق وقوله الحق, sehingga tidak lepas satu waktu, satu zaman pun dari sekian zaman-zaman, pada sekian tempo waktu tidak pernah lepas dari ilmu, tidak pernah lepas dari ilmunya para nabi dan para rasul. Tahqiqan liwa'dihi as-sidq, sebagai bentuk perwujudan atau memenuhi janjinya yang penuh dengan kejujuran, pasti akan ditepati, dan mewujudkan firman-Nya yang hak,
Kata Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Isra, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih." Barang siapa yang mencari hidayah, mencari ilmu, beramal soleh, artinya apa? Berupaya, berusaha untuk terus berada di atas hidayah. Fa innama yahtadi li nafsih. Maka sesungguhnya ia telah mengusahakan hidayah untuk diri pribadinya. Mengupayakan keselamatan untuk diri sendiri. Barang siapa yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, barang siapa yang ingin berada di atas hidayah, belajar menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, maka sesungguhnya yahtadi li nafsih. Ia mengupayakan keselamatan untuk diri pribadinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang dhalla, dan barang siapa yang tersesat, fa innama yadhillu 'alaiha. Pada dasarnya ia hanya menyesatkan dirinya sendiri, menyesatkan jiwanya sendiri. Maka tidak ada sebuah kebaikan yang diupayakan oleh seorang hamba itu manfaatnya untuk diri pribadinya. Begitu pula dosa, kesesatan, penyimpangan, syahwat, syubuhat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Maka sesungguhnya ia telah mengupayakan kesesatan diri pribadinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kata Allah Jalla wa Ala, dan tidak ada seorang jiwa pun akan menanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami menegakkan hujjah dan mengirimkan seorang utusan, seorang rasul kepada kaum tersebut. Tidaklah ada seorang hamba yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siksa tersebut pasti sudah diawali dengan risalah yang nyampai kepada dia. Pasti telah diawali dengan ilmu yang telah Allah sampaikan kepada dia. Entah bagaimana caranya. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu taala. Nah, artinya apa? Ayat ini menunjukkan bahwasannya tidaklah satu umat pun kecuali telah apa? Telah didatangi oleh para rasul. Tidak ada satu umat pun kecuali ilmu itu telah sampai kepada mereka. Nah, dan itu bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh Abdullah melanjutkan fakadzalika fa inna Allah azza wa jalla indama arada kaunan wa syar'an an yakuna al-islamu huwa khatamul adyan liyabqa hujjatan 'ala al-khalq wa rahmatan lil 'ibad fa inna Allah ta'ala tahqiqan lidzalika qada kaunan wa syar'an bi baqa'i ta'ifatin taqumu bidinillah wa takunu hujjatan lillahi 'alal khalq syahidatan 'alaihim yaumal qiyamah ta'malu 'ala hifdzi dinihi wa tujahidu fi sabilihi hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik wa hum ahlus sunnati wal jamaati ahlul hadits ashabul manhajis salafi. Demikian pula, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki dengan kehendak kauniyah dan kehendak asyariyah. Kehendak kauniyah yang pasti terjadi. Nah, kehendak yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Kehendak yang syar'an, kehendak yang hanya Allah cintai. Ayyakunal islamu huwa khatamul adyan. Allah kehendaki bahwasanya Islam sebagai penutup semua agama. Tidak ada agama lain, penutup dan penyempurna dari semua agama. Liyabqa hujjatan 'alal khalq, supaya agama tersebut tetap kekal menjadi hujjah atas umat manusia. Tidak hanya sebagai hujjah tetapi wa rahmatan lil ibad.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya agama Islam tersebut sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh hamba-hambanya. Fa innallaha ta'ala, maka Allah Jalla wa ala ketika menghendaki Islam seperti ini ke kondisinya, Allah Jalla wa ala mewujudkan janji tersebut qadha, maka Allah mengqadha, artinya melaksanakan kehendaknya, kaunan wa syar'an, kehendak kauniyah ataukah kehendak syar'iyah. Apa yang Allah tetapkan? Apa yang Allah tentukan? Allah menentukan bi baqa'i ta'ifatin taqumu bidinillah. Allah takdirkan, Allah tetapkan akan terus adanya, terus eksisnya satu kelompok yang akan terus menegakkan agama Allah Jalla wa ala. Yang akan terus eksis, menghidupkan agama Allah Jalla wa ala. Wa takunu hujjatan lillah 'alal khalq. Dan kelompok tersebut dari umat manusia tadi itu menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghujai seluruh umat manusia. Syahidatan 'alaihim yaumal qiyamah, dan menjadi saksi atas mereka nanti di hari kiamat. Yang selalu mengamalkan, menjaga agama Allah Jalla wa'ala. Kelompok yang selalu akan ada, yang akan Allah jaga, akan Allah tetapkan terus ada, yang tujahidu fi sabilihi, terus berjihad di jalannya, di jalan Allah, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Jalla wa'ala, wahum ala dzalik. Wahum, siapakah mereka tersebut? Kelompok yang telah Allah takdirkan, barakallahu fikum, untuk senantiasa ada. Kelompok yang telah Allah takdirkan untuk senantiasa eksis sampai hari kiamat. Siapa? Kata Syekh Abdullah bin Salwik, wahum ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadith, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, para ulama ilmu hadith, para ulama ahlus sunnah, dan para pengikut mereka. Wa ashabul manhajis salafi, dan para pengikut manhaj salaf. Wa hadhihi ta'ifah hiya allati akhbara anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Maka kelompok inilah yang telah Rasulullah alaihi salatu wasallam kabarkan, telah beliau sifatkan kondisinya pada sabda beliau, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillahi qahirina li'aduwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'atu wa hum ala dhalik. Rawahu Muslim min hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, akan terus dan akan selalu dan akan terus menerus selalu ada. Siapa yang selalu ada? Isabatun min ummati, sekelompok dari umatku yang terus yuqatiluna ala amrillah, yang terus berperang menegakkan perintah Allah Jalla wa ala, qahirina li'aduwihim, yang menguasai, berkuasa di atas musuh-musuhnya. La yadurruhum man khalafahum, sungguh tidak akan membahayakan mereka siapapun yang khalafahum, yang menyelisih mereka, sebanyak apapun yang menyelisihi, tidak akan memadharkan mereka sedikit pun, hatta ta'tiyahumus sa'ah, sampai datang hari kiamat, wahum ala dzalik, mereka tetap dalam kondisi seperti itu, menegakkan agama Allah Jalla wa ala, berjihad di jalan Allah Jalla wa ala, ibadatan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, da'watan wa sunnatan wa tatbiqan, semuanya. Nah, kemudian sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya kelompok ahlus sunnah salafi akan terus eksis dan terus ada berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra tadi, dan juga hadis Rasul alaihi salatu wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim barusan. Maka kesimpulannya, ahlus sunnah salafi itu tetap akan ada dan selalu eksis dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah,
wa li ahammiyati hadzal mawdu' fi bayani wa tajliyati manhaji hadhihi at-ta'ifah al-manhaj as-salafi wa li bayani al-hajati al-massati lahu fi najati al-ummah wa tamkiniha wa daf'i syururi al-fitani anha khasatan fi hadhihi al-azman allati takalabat 'alayha al-fitanu min kulli hadabin wa saubin. Karena betapa pentingnya hadzal maudu', tema dan pembahasan semisal ini di dalam menjelaskan, ya, di dalam menyampaikan dan menjelaskan manhaj kelompok tersebut, yaitu manhajus salafi. Dan karena memiliki penting dan menjelaskan akan besarnya kebutuhan umat ini di dalam meraih keberuntungan dunia akhirat. Ya. Supaya mereka selamat, untuk meraih keselamatan, untuk meraih kekuatan mereka. Dan supaya selamat dari berbagai kejelekan, keburukan, dan berbagai fitnah yang ada. Obatnya manhajus salaf. Mengikuti manhaj salaf. Terkhusus pada waktu-waktu, pada zaman-zaman seperti sekarang ini yang takalabat alaihal fitan, yang berbagai fitnah itu semakin menyambar-nyambar dengan kuatnya. Min kulli hadabin wa saubin, dari segala sisi dan segala arah. Fitnah itu datang. Naam. Na'udzubillah, al-fitnah ta'ti min kulli makanin. Na'udzubillah, fitnah itu datang dari segala arah, dari segala tempat. Barakallahu fikum. Ahbabtu, karena memiliki nilai penting ini, maka saya berharap dan saya ingin an aktuba an hadzal manhajir rabbani, ingin menulis, ya, menjelaskan tentang manhaj rabbani ini, musta'inan billahi azza wa jal, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'ilan iyyahu shawaba wal ikhlasa fil qawli wal amal, memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar diberi taufik untuk shawab, untuk benar, wal ikhlas fil qaul wal amal, dalam ucapan dan amalan, perbuatan. Wa qad ja'at hadhihi risalatu ala muqaddimatin wa arba'ati fusulin wa khatimatin. Nah, risalah ini, kata Syekh Abdullah bin Salfiq, didahului muqaddimah serta 4 pasal pembahasan manhaj salaf serta dengan 1 khatimah penutup. Ala nahwit tali, sebagaimana berikut ini. Al-muqaddimah, pada poin muqaddimah, bayantu fiha ahammiyata hadzal mawdu', yang pada muqaddimah tersebut saya telah jelaskan nilai pentingnya pembahasan ini, penjelasan tentang manhajus salaf. Wa ma tashmuluhu ar-risalatu min fusul. Dan pembahasan yang dikandung oleh risalah ini dari sekian fusul, fasal atau pasalnya. Al-faslul awal, kemudian pasal yang pertama ialah nash'atul manhajis salafi wa bayanu annahum tidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin. Ya, dari mana tumbuhnya, munculnya manhajus salaf. Serta pada pasal pertama ini berisi penjelasan bahwasannya manhaj salaf itu merupakan kepanjangan dari jalannya para nabi dan para rasul. Wa annahu fi haqiqatihi huwa dinur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya hakikatnya manhaj salaf merupakan agamanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaitu agama Islam, yaitu adalah ajaran sunnah. Wa makana alaihi sahabah wa tabi'un wa atba'uhum, dan juga ajaran yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau-beliaunya. Ini pasal pertama. Wal faslu tsani, kemudian pasal yang kedua berisi penjelasan tentang marahil al-manhajis salafi, tahapan, etape-etape atau tahapan-tahapan manhajus salaf. Wa takallamtu fi dzalika ala marhalatain dan min ahammi marahil manhajis salafi. Dan saya menjelaskan pada pasal yang kedua ini
bahwa manhajus salaf ada 2 tahapan. Wa min anam dimulai dari min ahami marahil manhajis salafi. Dimulai dari tahapan pertama yang paling penting, wa huma marhalatu tabyini wa tawdihi qawaidid-din wa asasiyatihi. Yang pertama adalah marhalah tahapan penjelasan ya tentang kaidah-kaidah agama dan asas-asas din, asas-asas sunnah. Wa marhalatu tadwinil manhajis salafi. Yang kemudian berikutnya marhalah tadwin. Ya, pembukuan manhajus salafi, penulisan manhaj salaf. Wal faslu tsalits ya, pasal yang ketiga ialah istimdadu al manhajis salafi wa masadir talaqqi fihi. Naam. Wa ma asmara dzalika fil mutamassikina bihi min thimarin 'azimatin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sisa dari mukaddimah dari Syekh Abdullah bin Salfiq, asyhadu an la ilaha illallah, akan kita baca dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mungkin kurang lebihnya demikian. Karena di Jember sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sekian kajian kita pada malam hari ini dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syaitan Rasulullah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.